Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan Akuntansi Dasar. Kali ini kita memasuki pertemuan kelima tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nanti ditambah dengan jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah siklus atau proses akuntansi dasar. Baik, kita awali dengan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan akuntansi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan user, ya, para pemakai laporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Kita sama-sama tahu laporan keuangan ada 4 jenis yang utama ya yang harus kita buat, yaitu pertama laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, kemudian laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Tentu prakteknya di lapangan tidak hanya 4 ini, ya. Nanti ditambah keterangan-keterangan, sehingga kalau di print dan jilid itu berbentuk buku tebal itu ya. Baik. Kita bahas dulu laporan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam satu periode tertentu yang meliputi penghasilan dan juga beban. Ya. Jadi laporan laba rugi itu merupakan laporan kinerja atau performa suatu manajemen atau perusahaan dalam 1 tahun atau 1 periode. Baik buruknya kinerja kita atau kinerja perusahaan itu tergantung dari laporan laba ruginya. Semakin tinggi labanya, maka dikatakan semakin bagus performanya. Nah, dalam perusahaan jasa, laporan laba rugi terbagi terdiri atas melaporkan apa saja. Pertama, penghasilan yaitu pendapatan. Yang kedua, biaya-biaya. Nah, pendapatan sendiri ini ada pendapatan dari usaha dan juga dari luar usaha. Untuk biaya juga dibagi 2, ada biaya usaha dan biaya lain-lain. Biaya usaha dibagi 2, biaya admin dan umum dan juga biaya penjualan. Bagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya. Nah, laporan laba rugi ada dua bentuk. Yang pertama adalah laporan laba rugi bertahap atau multiple step. Ini ditandai dengan dipisahkannya pendapatan usaha di luar usaha. Ya. Dipisahkannya pendapatan di luar usaha dari pendapatan usaha utama. Ya. Kita lihat sini formatnya, perhatikan. Di sini cirinya pendapatan usahanya utama yang tersendiri, kemudian pendapatan di luar usahanya juga sendiri. Terpisah ya, jadi tidak disatukan. Ini yang disebut multiple step atau laporan laba rugi bertahap. Yang kedua, laporan laba rugi 1 tahap atau single step ya. Ini cirinya, kita lihat formatnya ini, semua pendapatannya digabung, baik pendapatan utama maupun pendapatan lainnya ya. Sini kita lihat ada pendapatan usaha sama pendapatan sewa, ini adalah pendapatan lain-lainnya. Digabung ya. Itu laporan laba rugi ya, kita lihat contohnya. Di sini contoh laporan laba rugi kita cookies ya. Ini pendapatan usaha, ada pendapatan sewa dan pendapatan bunga, berarti ini digabung ya teman-teman. Berarti ini adalah single step ya bentuknya. Seperti itu. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan ya, atau kondisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva atau harta,
kewajiban atau hutang, dan juga ekuitas atau modal dari suatu unit usaha pada saat tertentu ya. Dalam neraca sama bentuknya ada dua, ada kontrol atau horizontal, menyamping ya, kiri kanan, seperti yang sudah kita pelajari. Yang kedua bentuk stapel, vertikal ke bawah ya, kita lihat. Bentuk pertama adalah bentuk kontrol, menyamping ya, ada kiri kanan, kirinya aktiva, kanannya pasifa dan juga modal. Ini lazimnya digunakan oleh perusahaan. Seperti juga yang kita telah pelajari ya. Yang kedua, bentuk stapel ini ke bawah ya, aktivanya di atas, kemudian pasifa dan modalnya ke bawah. Mau bentuk yang mana sama saja ya. Namun yang banyak dipakai adalah bentuk kontrol atau menyamping. Ini contohnya ya teman-teman, ada PT Aja Perkasa ya. Ini debitnya sebelah kanannya aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kemudian sebelah pasifanya kanannya ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan juga modal. Yang ketiga adalah jenis laporan perubahan modal. Ya, ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada satu periode akuntansi tertentu. Ya, sini kita lihat, ini kita cookies ya, laporan perubahan modal, modal awalnya sekian, nah laba ruginya sekian. Ini kalau laba berarti menambah modal yang ada, sedangkan kalau rugi ini mengurangi modal yang ada, sehingga ketemu saldo akhirnya. Nah, kalau ada private atau pengambilan uang pribadi, ini boleh dikurangi ya, sehingga jadi modal akhir semuanya. Dan angka ini nanti akan muncul di neraca, harus sama ya modalnya. Yang keempat adalah laporan arus kas. Ini merupakan ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas ya pada satu periode waktu tertentu, baik bulanan maupun tahunan. Ini contoh saja ya, di sini ada penerimaannya kas dari bank, dari piutang dagang, cadangan piutang, kemudian dari piutang tetap, utang bond dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pengeluarannya ini bank, kemudian ada utang dagang dan sebagainya. Nanti ketemu saldonya berapa. Jadi ini merupakan catatan pengeluaran dan penerimaan kas. Baik. Selesai sudah laporan keuangan. Sekarang kita kepada proses terakhir, yaitu jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Yaitu jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara atau pos-posnya laba rugi. Jadi teman-teman, yang ditutup itu adalah jurnal-jurnal laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Ya. Kenapa harus ditutup? Sesuai dengan pengertiannya, laporan laba rugi itu adalah laporan kinerja manajer setiap tahunnya ya, atau setiap periode. Maka ketika memasuki awal tahun baru, semua pendapatan dan biaya harus ditutup. Sehingga nanti per 1 Januari akan kembali ke nol semua, baik penjualan maupun pendapatan. Ya. Baik. Apa saja yang harus ditutup, kita lihat. Pertama adalah menutup pendapatan ya. Gunanya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua biaya ya yang ada, yaitu jurnalnya ikhtisar laba rugi pada biaya-biaya. Kemudian menutup modal akibat laba ataupun rugi ya. Yang ketiga, kita lihat menutup laba atau rugi ya. Ini tentu ini masuk ke modal ya. Kita lihat kalau dia laba ya, maka di sini jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal. Sedangkan kalau dia rugi, kebalikannya modal pada ikhtisar laba rugi ya. Nah, tambahan kalau menutup rekening private ini pada perusahaan yang CP ataupun pribadi ya, yang bisa ngambil uang,
Ini jurnalnya modal pada private, kalau ada private atau drawing ya. Tambahan ini kalau untuk perusahaan perseroan ini gunanya kalau laba ikhtisar laba rugi pada laba tadi bagi, kalau rugi laba tadi bagi pada ikhtisar laba rugi. Sedangkan pada CP atau firma ini kalau laba jurnal ikhtisar laba rugi pada pengambilan private ya. Kemudian kalau rugi pengambilan private pada ikhtisar laba rugi. Ini tambahan saja ya. Baik. Nah, setelah membuat jurnal penutup, maka buatlah neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi semua akun-akun laba rugi itu di nolkan ya, jadi nol semua. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah contoh laba rugi yang teman-teman sudah buat waktu itu ya, kantor akuntan Eli ya, ada laba ruginya, pendapatannya 3.650.000, biayanya kebetulan hanya satu, biaya gaji 600.000 ya, sehingga laba bersihnya menjadi 3.060.000. Nah, kita lihat apa saja yang harus ditutup. Pertama adalah menutup pendapatan ya. Ini pendapatan atau omset penjualan ya, atau kalau di perusahaan dagang ya. Jurnalnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan di debit ya. Tadinya di kredit, jadi di debit sehingga jadi nol ya. Kemudian menutup biaya-biaya. Nah, biaya gaji di sini. Ikhtisar laba rugi pada biaya gaji. Tadinya biaya di debit, itu ditutup menjadi di kredit sehingga nol juga. Semuanya jadi nol. Begitupun laba ruginya. Ini ya. Tadinya labanya di kredit, kita debit ya, lawannya modal. Berarti ini mengurangi modal. Menambah modal ya. Baik, itu contoh jurnal penutup ya. Sekarang bagaimana neraca saldo setelah ditutup? Kita lihat, perhatikan ini neraca saldo yang teman-teman buat ya pada kantor akuntan Eli. Kemudian kita lihat yang ditutup adalah hanya pendapatan dan juga modal dan juga biaya. Sini pendapatannya ditutup ya, tadinya kredit di debit, kemudian biaya di debit, tadinya debit jadi kredit, labanya juga, modalnya juga tadinya kredit ditambah ya, tambah 360. Nah, sehingga kita masukkan di jumlah dikurangkan sehingga neraca saldo setelah ditutup itu menjadi sama ya, 13.060.000. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penyesuaian kembali atau reversing atau readjustment. Sering kita kenal dengan jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik yaitu jurnal untuk membalikan ayat jurnal penyesuaian. Jadi yang pernah kita AJP kita balikin lagi ya, kita kembalikan lagi ya, yang mengakibatkan timbulnya perkiraan atau neraca atau yang permanen ya. Tidak semua AJP di jurnal balik, hanya dua jenis ya. Yang pertama adalah biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua pendapatan yang masih harus terima ya. Sehingga setelah jurnal balik yang AJP tadinya sudah disesuaikan dibalikkan kembali menjadi neraca nanti pada awal periode lagi ya. Jadi neraca itu akan terus menerus sampai perusahaan tutup ya, akan continue, akan bersambung terus, sedangkan laba rugi setiap tahunnya berbeda-beda ya, kembali ke nol. Seperti itu. Baik, kita lihat ya, ini contohnya. Coba perhatikan pada AJP Mikita Cookies yang teman-teman pernah buat ya. Ini ada AJP yang saya kuning, ini yang harus kita jurnal pembalik ya. Sementara yang lain tidak usah. Yang pertama adalah pendapatan bunga yang masih harus terima pada pendapatan bunga waktu di AJP-nya ya. Pada saat jurnal pembalik kita balikkan ini jurnalnya menjadi pendapatan bunga pada pendapatan bunga yang masih terima yang dapat terima. Itu juga dengan biaya gaji
pada biaya gaji yang harus bayar ya pada saat AJP, ini kita jurnal balik menjadi biaya gaji yang masih harus bayar pada biaya gaji 500.000 ya. Itu jadi teman-teman, jurnal balik itu hanya membalikkan yang jurnal yang pernah kita AJP ya, yang pernah kita sesuaikan, namun tidak semua, hanya 2 jenis saja. Kemudian setelah membuat jurnal pembalik, kita coba buat neraca saldo setelah jurnal pembalik ya. Coba teman-teman lihat lagi neraca lajurnya pada kita cookies ya. Lihat neracanya, paling terakhir neraca ya. Kita jurnal balik, itu yang saya kasih biru sama kuning ya. Sini pendapatan bunga yang serimanya, ini kredit ya. Ini harusnya menambah pendapatan di laba rugi ya. Nanti ini kaitannya dengan laba terakhir ya, mempengaruhi laba terakhir. Kita lihat pendapatan bunganya 80.000 ya, gaji yang harus bayarnya 500.000. Kemudian kita sesuaikan ya, kita setelah jual kembali menjadi neraca sebenarnya lagi ya, kita masukkan ini menjadi 0 ya, tadi jadi 500 jadi dikurangi 500 0 sebentar. Nah, kita lihat laba awalnya adalah 13.280, tetapi dipengaruhi oleh jurnal pembalik, maka menjadi labanya menjadi 13.700 ya. Sehingga kalau kita jumlah neraca akhirnya ini menjadi sama ya, atau balance sebesar 332.100.000 rupiah. Nah, ini teman-teman neraca nanti yang akan muncul pada 1 Januari tahun berikutnya. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 5 kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Ini adalah akhir daripada siklus akuntansi yang ada ya untuk perusahaan jasa. Mudah-mudahan semuanya bisa membuat laporan keuangan sampai jurnal pembalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.